warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junior Sandrawati dengan NIM 2019 Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 5, pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dengan dosen pengampu Denny Adisaputra, SPD, MPD. Oh iya, saya berasal dari instansi Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mari kita mulai presentasinya. Pertanyaan yang kami dapatkan di kelompok 5 yaitu soal nomor 5. Menurut Anda sebagai calon guru dalam proses pembelajaran di sekolah dengan adanya internet membuat peserta didik ketergantungan olehnya. Seperti halnya pada zaman saat ini yang semuanya ada di internet. Lalu, apa fungsi sekolah apabila semua jawaban tersebut dapat dijawab melalui internet? Bahkan, internet pun lebih pintar daripada manusia. Lantas, bagaimana bayangan perkembangan internet tentang kepintaran anak didik pada saat ini? Sertakan sumber, jawaban berupa link, jurnal, atau buku. Di dalam pertanyaan atau topik pembahasan tersebut, saya mendapatkan beberapa masalah, yaitu yang pertama adalah seorang siswa yang kecanduan dalam penggunaan internet. Bahkan tugas sekolah maupun ulangan, dia mencari jawabannya melalui internet. Jikalau seperti itu, apa sih fungsi dari sekolah? Lalu permasalahan yang kedua adalah bayangan kepintaran anak pada saat ini jika melakukan hal tersebut terus-menerus. Setelah saya menemukan permasalahan dalam topik pembahasan tersebut, maka saya juga mendapatkan jawaban atas masalah tersebut. Apa fungsi dari sekolah? Nah, di sini sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu bagi siswa atau para peserta didik. Jadi saya akan memberikan contoh kecil dalam permasalahan ini. Contohnya adalah saya sebagai guru. Saya memberikan tugas kepada peserta didik. Lalu salah satu peserta didik tersebut melihat semua jawabannya itu di internet. Dan peserta didik tersebut hanya copy paste gitu. Copy paste saja tanpa mengedit dan juga memahami arti dari jawaban tersebut. Nah, kita sebagai guru itu kan seharusnya tahu gitu kan kata-kata anak tersebut sama kata-kata yang dari internet itu. Nah, untuk mengetahui anak ini paham atau tidak tentang tugas yang kita berikan, kita bisa saja dalam pertemuan selanjutnya kita akan menanyai tentang tugas tersebut secara langsung kepada anak tersebut. Apakah anak tersebut paham tentang tugas tersebut ataukah tidak? Jika tidak, maka kita harus kasih tahu bagaimana cara menggunakan internet dengan bijak. Kita boleh saja melihat jawaban di internet, tapi jangan sampai kita hanya untuk copy paste saja di jawaban tersebut dari internet tanpa kita pahami dan juga tanpa kita mengedit sedikit pun. Karena tidak bisa kita pungkiri ya, di era zaman sekarang tidak bisa tanpa internet. Internet itu memang sangat memudahkan kita dalam melakukan apapun, aktivitas bentuk apapun. Akan tetapi, kita sebagai guru itu bisa mengajak para siswa untuk bijak menggunakan internet itu sendiri. Pintaran anak pada saat ini jika melakukan hal tersebut terus-menerus. Jika kita berbicara soal internet itu sendiri ya, banyak sekali dampaknya yang kita dapatkan di internet. Jadi dampak itu ada dua, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, mari kita bahas dulu dampak positifnya. Jadi dampak positif dari siswa yang menggunakan internet secara bijak. Jadi di dalam internet itu kita bisa mendapatkan ilmu baru, informasi baru. Ilmu baru itu seperti apa? Ilmu baru itu contohnya saja seperti memasak, membuat kue, menjahit dan lain-lain. Di situ kan jadi siswa itu bisa mendapatkan skillnya yang baru gitu kan. Terus habis gitu, informasi baru itu seperti apa? Informasi baru itu contohnya seperti
Contohnya itu seperti mereka bisa mengetahui informasi tentang beasiswa-beasiswa di luar negeri maupun di dalam negeri. Lalu negatifnya bagaimana? Negatifnya pada saat siswa tidak menggunakan internet itu secara bijak, yaitu siswa itu bisa mengurangi kepintarannya itu sendiri karena mereka menggunakan internet itu terus-menerus, seperti memakai media sosial yang berlebihan, kayak selalu scrolling Instagram atau apapun dengan yang tidak penting, yang nggak bermanfaat bagi dia sendiri ya, ataupun dia sering juga bermain game untuk kesenangan dia sendiri dari pagi sampai malam kayak gitu. Itu dapat mengurangi kepintaran mereka sendiri tanpa mereka belajar atau apapun itu, hanya untuk menggunakan game itu. Kurang lebihnya seperti itu yang kita diskusikan di dalam kelompok 5 tentang persoalan-persoalan yang ada di soal nomor 5 tersebut. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.